وسعادة فضيلة المحترمين الأساتذة في بيت العربية. تسهيلا لي وتفهيما للجميع، أنا كرئيس البرنامج سأنطق باللغة الإندونيسية لهذا البرنامج. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu majelis yang sangat mulia dalam rangka untuk melangsungkan penutupan kursus dari semua kelas di angkatan 20 ini. Sekaligus ada materi kajian yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Salat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang selalu berittiba sehingga pantas mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ikhwan dan akhwat peserta kursus Baitul Arabiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan Ana di sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan dan membawakan acara ini dari awal hingga selesai. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari mudir, yang ketiga kajian, acara keempat pengumuman peserta terbaik dari tiap kelas, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam doa sekaligus penutup. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, semoga acara kita berjalan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari mudir Baitul Arabiyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rashid Helsi Hafizahullah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan juga kepada Syekh dan para asatidzah sekalian kami ucapkan ahlan wa sahlan. Pada malam hari ini acara kita adalah acara penutupan kelas kursus Baitul Arabiyah dan juga kelas daurah Imla yang alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Kelas kursus kurang lebih 2 bulan ya teman-teman sekalian. Kemudian daurah Imla yang sudah kita laksanakan di awal bulan Juli kemarin. Baik teman-teman sekalian, singkat saja. Kemudian setelah acara yang kita sampaikan tadi, insya Allah kita juga akan menyimak kajian dari Syekh Ammar bin Yasir sebagaimana teman-teman sudah lihat tadi beliau. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi seputar bulan Al-Muharram dan nanti akan dibantu diterjemahkan oleh salah satu asatidzah kita di Baitul Arabiyah, Al-Ustadz Muhajir Hafizahullah Ta'ala, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, agar Syekh tidak menunggu lama, insya Allah nanti setelah kajian kita akan lanjutkan acara kita, ada pengumuman dan ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, kemudian nanti ada juga sesi penutupan secara seremonialnya insya Allah Ta'ala. Silakan teman-teman sekalian menyimak dan kami kembalikan kepada Ustadz Habibul Ghafur untuk diserahkan acara berikutnya nanti kepada Ustadz Muhajir untuk menjadi host dan sekaligus menerjemahkan Syekh. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan kepada beliau jazakallahu khairan katsiran. Teman-teman ikhwan dan akhwat yang berbahagia, acara berikutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, kajian Syekh dengan bertemakan Syahrullahi Al-Muharram Syahrul Ibadah. Dalam hal ini akan diisi oleh narasumber hebat kita, Syekh Ammar bin Yasir hafizahullah taala, beliau dari Mesir, dan langsung akan dipimpin jalannya uh, daurah ini atau kajian ini oleh Al Ustadz Muhajir LC hafizahullah. Selebihnya ana selaku MC menyerahkan kepada moderator Al Ustadz Muhajir. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelumnya Ustaz Habib, ini waktu durasi untuk Syekh berapa menit kira-kira? Spesifik. Sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit. Baik. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ya Syekhna. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أستاذ مهاجر، بارك الله فيك. أهلا وفيكم بارك الله. طيب الفترة المحاضرة إن شاء الله يكون ب20 دقيقة، ونعطي الفرصة لك نعم يا شيخنا وأساعد في الترجمة إن شاء الله تعالى. تفضل يا نعم. أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فإن نحمد الله عز وجل على هذه الصحبة المباركة. سعيد جدا أنني معكم في بيت العربية، إخوة الكرام، الرئيس وأستاذ حبيب وأستاذ مهاجر وأستاذ عبد العزيز وجميع الإخوة الحاضرين والأخوات. أنا سعيد جدا أنني معكم. من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن يبلغنا المواسم المباركات. هذه المواسم فيها نفحات الله عز وجل، فيها عطايا الله تبارك وتعالى لعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بأيام في العام أو في أيامنا فيها نفحات وفيها عطاء من الله وفيها إدراك من الناس ينبغي أن يكون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الشهور شهر رمضان والأشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم التي نحن فيها الآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر أشهر مخصوصة، أشهر معظمة، يعظم فيها السيئات وتعظم فيها الحسنات. الأمر فيها عظيم عند الله تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل قد جعل هذه الأشهر الحرم مدرسة لنا نتقرب فيها إلى الله، ونتعبد فيها إلى الله، ونتعلم فيها كيف يخشى الله، وكيف يتقى الله، وكيف نتجنب الحرمات، وكيف نتجنب أن نعصي الله تبارك وتعالى، كيف نعظم أمر الله عز وجل، كيف نعظم الحرام فلا نقترب منه، وكيف نعظم ما عندنا مما نستطيعه من إتيان القربات ومن فعل الحسنات ومن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Syekh sudah menyampaikan hal yang begitu padat dan berisi. Ya, tadi awalnya Syekh mengatakan bahwa beliau sangat bahagia bisa hadir kembali dengan majelis di Baitul Arabiyah. Beliau memberikan salam kepada para asatizah dan para hadirin. Kemudian Syekh menjelaskan tentang bagaimana mulianya bulan-bulan haram. Beliau menjelaskan bahwa salah satu dari bentuk
keagungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan musim-musim tertentu dari sepanjang tahun, Allah menjadikan sebagian darinya lebih utama daripada yang lainnya. Ketika ada 12 bulan, ketika ada sekian ratus hari, ada hari-hari atau ada bulan-bulan yang Allah jadikan lebih mulia atau lebih agung daripada yang lainnya. Ada masa-masa berkah di situ. Di antaranya Syekh sebutkan hari Jumat, hari yang lebih mulia dari hari yang lain. Kemudian Allah muliakan juga bulan Ramadan. Kemudian Allah berikan kemuliaan atau Allah berikan fadilah di bulan-bulan haram. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh ketika beliau menukil hadis tadi, dan juga ada bagian dari potongan ayat Al-Quran di mana Allah berfirman bahwa jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Ya, ada bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, 3 bulan yang berurutan. Kemudian ada 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, di 4 bulan ini Allah jadikan keagungan dan kemuliaan di situ. Ya, kemudian Allah lanjutkan bahwa jangan sampai kalian menzalimi diri kalian. Ya, di bulan-bulan ini Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda, baik untuk kebaikan kaum muslimin dan juga untuk maksiat yang terjadi di dalamnya. Apa maksud dari eh, hal ini? Hal ini dimaksudkan agar ini menjadi madrasah bagi kita, agar bulan-bulan ini menjadi arena belajar bagi kita, untuk kita mendidik diri kita, mendidik untuk kita bisa berbuat lebih baik, beramal lebih baik, dan dengan sekuat tenaga menghindarkan diri kita dari kemaksiatan. Dan ini mengajarkan kita bagaimana kita mengagungkan Allah, memperbanyak amal saleh, sekaligus meninggalkan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Naam ya Syekhna. نعم. هذه الأشهر الحرام أشهر معظمة عند الله. يعني أنت تعرف أن الدول مثلا والكيانات الكبرى تعظم أياما عندها، تقول هذا يوم في التاريخ، هذا شهر في تاريخنا عظيم، هكذا. هذه الأشهر عظمها الله تبارك وتعالى. كيف عظمها؟ بأن جعل الحرام معظما فيها وجعل الحلال كذلك أيضا. فكما أن الحرام عظيم جدا في هذه الأيام، بمعنى أنه الظلم ظلم والحرام حرام، لكن تشتد حرمته وتزيد في هذه الأيام. كذلك الحلال أيضا، كذلك ما أحب الله أيضا، ما يفعله الإنسان في هذه الأيام مما يحب الله تبارك وتعالى يعظم جدا عند الله عز وجل. من هذه الأشهر شهر المحرم الذي نحن فيه، وقد كان من أكثر الشهور تعظيما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهور صيامه بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان وأحبه إلى الله تبارك وتعالى بعد رمضان، يعني من النافلة. رمضان شهر الصيام المفروض، لكن ماذا لو أردنا أن نصوم النافلة؟ قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لما كان من فضل هذا الشهر المبارك ولما كان من فضل هذا الشهر المعظم عند الله تبارك وتعالى. والواجب على الإنسان أن يغتنم الأيام الفاضلة، الواجب على الإنسان أن يرى للأيام حرمتها فيعظم الحرام. فأنت في هذه الأيام ماذا تفعل؟ تعظم الحرام. كيف تعظم الحرام؟ تنتبه إلى ما كنت تفعل وكنت تظنه صغيرا، أو كنت لا تنتبه له، أو كنت لا تأبه له. ربما نظرة محرمة تظنها شيئا يسيرا، ربما كلمة محرمة، ربما نحو ذلك. ينبغي عليك في هذه الأيام أن تعظم هذه الأشياء، أن تقول لنفسك لا، هذا عظيم عند الله. تقول لنفسك دائما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فتخرج من هذه الأيام تعظم الحرام كله. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يراها الإنسان صغيرة. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. يعني الإنسان يرتكب حراما صغيرا ثم يقول هذا صغير لا بأس، هذا صغير لا بأس، هذا صغير لا بأس،
فيجتمع عليه كثير من المحرمات حتى يهلك بهذه المحرمات. فكأن هذا الشهر أو هذه الأشهر المحرمة كانت كالمدرسة التي تعلمك أن الحرام حرام، وأنه حرام وعظيم، لأنه لا ينبغي أن تنظر إلى صغر هذا الذنب، ولكن ينبغي أن تنظر إلى عظمة الرب عز وجل الذي عصيته. فهكذا هو فضل هذه الأيام، وأعظمها هو شهر المحرم. لذلك كان أفضلها في الطاعة بعد شهر رمضان، أو أفضلها في الصيام بعد شهر رمضان. لذلك تعلم أنه معظم جدا عند الله تبارك وتعالى، ومعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر الحرام يوم عاشوراء، وهذا اليوم يوم معظم جدا كما سنذكر الآن إن شاء الله. نعم يا أستاذ. Baik. Nah, Bismillah. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya. Beliau menyebutkan bahwa dalam 12 bulan ada 4 bulan yang agung di sisi Allah. Ya, ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah, lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Tentu ini analoginya sama seperti kita katakanlah sebuah negara. Tentu negara atau suatu negeri punya hari-hari tertentu yang diagungkan oleh mereka. Nah, di sisi Allah, 12 bulan ini ada 4 di antaranya lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Dan di bulan-bulan yang 4 ini yang tadi kita sebutkan, yang tadi Syekh sebutkan, Allah jadikan kezaliman dan ketaatan itu lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya adalah kezaliman di 4 bulan ini lebih berbahaya dari kezaliman di bulan yang lain. Begitu juga ketaatan. Ketaatan atau amal saleh di 4 bulan ini lebih agung atau dinilai luar biasa dibandingkan dengan ketaatan di bulan-bulan yang lain. Nah, dari 4 bulan yang haram itu ada Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia, ya, dijelaskan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sisi Nabi, Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan atau beribadah di bulan Ramadan itu paling disukai oleh Rasulullah SAW atau lebih eh, paling baik setelah bulan Ramadan. Ramadan, puasa di dalamnya adalah puasa yang fardu. Tentu setiap orang, setiap muslim harus melaksanakannya. Namun kalau dilihat puasa-puasa yang sunnah, puasa-puasa yang sifatnya nafilah, maka yang paling utama adalah di bulan Muharram. Nah, maka dengan alasan tersebut, maka wajiblah kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Nah, di sini kita agungkan syiar-syiar Allah, yaitu bulan-bulan haram dan terkhusus bulan Muharram. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa ketika Allah jadikan kezaliman itu hal yang lebih berbahaya di bulan ini, maksudnya adalah kalau ada sebagian dosa yang kita anggap kecil atau ada dosa-dosa kecil di bulan-bulan yang lain, maka berhati-hatilah dengan dosa-dosa ini di bulan-bulan haram, terutama bulan Muharram. Penglihatan-penglihatan yang haram atau perkataan kita yang haram atau ada dosa-dosa yang kita anggap biasa saja di bulan yang lain, maka hal ini tidak biasa kalau terjadi di bulan-bulan haram. Ini adalah bentuk pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Bentuk madrasah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita melatih diri kita di bulan-bulan haram, maka diharapkan ketika kita keluar dari sini, maka tidak ada dosa yang kita anggap biasa. Semua dosa kita anggap dosa yang begitu besar, dosa yang begitu berbahaya, begitu besar kezaliman yang terjadi dengan dosa-dosa itu. Dan dari hadis yang tadi Syekh bacakan, juga Rasulullah memperingatkan kaum muslimin untuk berhati-hati dengan dosa kecil. Karena dosa kecil inilah yang sering kali mencelakakan manusia. Terkadang kita menganggap dosa ini kecil sehingga terus dilakukan sampai pada akhirnya dosa kecil itulah yang mencelakakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari keagungan bulan Muharram itu tadi ada satu hal yang begitu agung juga, yaitu hari Ashura. Dan ini yang akan Syekh jelaskan berikutnya. Tafadhal ya Syekh.
هذا الشهر الحرام شهر الله المحرم سماه المحرم تعظيما للحرام فيه، كأنك ينبغي أن تنظر إلى هذه التسمية فلا تنسى تعظيم الحرمات. في هذا الشهر المبارك المعظم كان يوم عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدمها فرأى أن اليهود تصوم يوم عاشوراء وتعظم يوم عاشوراء وتتخذ هذا اليوم عيدا على مختلف الروايات. يعني قالوا كان يهود خيبر يتخذونه عيدا، وقالوا كان يصومه اليهود في المدينة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يوم نصر عظيم، يوم نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل فصامه موسى عليه السلام. كان هذا اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون ومن معه، وأغرق فرعون وأغرق حاشيته وأهلكه. ويعني أبرز الله عز وجل للعالمين ضعف هذا الإنسان الذي قال أنا ربكم الأعلى، وسامهم سوء العذاب، وكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان فوقهم قاهرا هو وجنوده. أهلكه الله عز وجل بجند من جنوده وهو البحر، ونجى بني إسرائيل وفتح عليهم بعد ذلك. هذا يوم نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل فصامه موسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي المرسل من الله عز وجل أحق بموسى النبي المرسل من الله تبارك وتعالى، أحق به من هؤلاء اليهود الذين حرفوا وبدلوا وغيروا وعاثوا في الحرمات وعاثوا في الأرض فسادا. النبي أولى بموسى منهم، فصام هذا اليوم المبارك المعظم وأمر الناس بصيامه. بل قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه مثل يوم عاشوراء. كان النبي ينتظر يوم عاشوراء ويبحث عن يوم عاشوراء حتى يصومه وحتى يأمر من حوله بصيامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. هذا يوم عظيم جدا إذا صامه الإنسان يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو من الله عز وجل أن يغفر الله بهذا اليوم ذنوب سنة كاملة. كل السنة الماضية ما أذنبت فيها يغفره الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بتعظيمك لهذا اليوم وبصيامك لهذا اليوم وبدعائك في هذا اليوم المبارك. لذلك ينبغي أن تحرص على تعظيم هذا اليوم العظيم. كان النبي يصومه ويأمر الناس بصيامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وأمر بصيام يوم معه قبله أو بعده. وقال في بعض الروايات لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته كان يرى أن يصوم مع عاشوراء يوم تاسعاء، يعني اليوم. لكن في رواية أخرى قال تصوم يوما قبله أو بعده، أو قال تصوم يوما قبله وبعده. ولذلك قالوا إن في صيام عاشوراء مراتب نوضحها في المداخلة التالية إن شاء الله تعالى. نعم يا أستاذ. Baik. Nah, kemudian di dalam mulianya bulan Muharram itu ada satu hari yang Nabi spesialkan dibandingkan hari-hari yang lain, yaitu hari Ashura. Kalau kita lihat makna dari bulan Muharram itu sendiri, kenapa disebut dengan Muharram? Ya, kenapa dinamai dengan Muharram? Untuk mengingatkan kita bahwa perkara-perkara yang haram itu azim di hari-hari itu, di hari-hari Muharram itu. Urusan-urusan yang haram yang kita anggap biasa saja, harus kita ingat bahwa itu adalah hal yang berbahaya, yang begitu besar di sisi Allah di hari-hari bulan Muharram. Ini menjadi pengingat buat kita semua. Kemudian dikisahkan oleh Syekh bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah ketika hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari ini. Di situ, namun di situ ada ikhtilaf dalam riwayat. Dan sebagian menyebutkan orang-orang Yahudi menganggap hari Ashura sebagai hari Id atau hari besar mereka. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan orang-orang Yahudi Khaybar itu berpuasa di situ.
Ya. Kemudian sehingga hari ini disebut dengan Yaumun Nasrin Azim, ya, hari yang di situ ada pertolongan besar. Ya, hari ini diagungkan karena di hari itu, di tanggal itu, dulu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya itu Allah selamatkan dari kejarannya Firaun. Ya. Di situ kebenaran di hari itu Allah selamatkan dari seorang raja yang begitu besar kezalimannya, ya, yang punya tentara yang besar, mengaku dirinya Tuhan, suatu kemungkaran yang begitu besar, Allah hancurkan mereka semua dan Allah selamatkan Nabiullah Musa beserta pengikutnya di hari itu, ya, di tanggal tersebut, di hari Ashura. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa, ya, ketika orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu karena Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Ya, kalau kalian menghormati Nabi Musa, maka aku lebih berhak untuk menghormatinya. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, daripada orang-orang Yahudi yang mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Rasulullah SAW lebih berhak terhadap Nabi Musa. Nah, maka dengan pengagungan hari itu, dengan penghormatan terhadap apa yang terjadi di hari itu, berdasarkan sejarahnya, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah itu berpuasa di hari tersebut. Bahkan disebutkan bahwa Nabi tidak menunggu puasa sunnah, ya, lebih daripada, ya, ada hari-hari yang lain. Tidak, Nabi menunggu hari Asyura lebih dari hari-hari yang lain. Nabi Muhammad SAW mencari kapan hari Asyura agar Nabi bisa berpuasa di situ. Dan agar Rasulullah bisa mengajak manusia untuk ikut berpuasa di hari itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa di hari itu, dosa setahun yang telah lalu. Ini adalah sebuah keagungan yang begitu besar. Maka sepatutnya lah kita mengagungkan hari tersebut. Ya, jadi bentuk pengagungan kita terhadap sunnah Nabi di sini, kita ikut mengagungkan hari Asyura itu, kemudian kita berpuasa di dalamnya, dan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh umatnya untuk berpuasa sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Namun dalam riwayat yang lain juga disebutkan sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Ini ada sedikit ikhtilaf riwayat. Intinya ada ajakan dari Rasulullah untuk ikut berpuasa di tanggal 9 atau di tanggal 11-nya bulan Muharram. Nah, tafadhal ya Syekh. كما قلنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان أحق بالأنبياء. أهل الإيمان من الأنبياء أحق بأنفسهم أو ببعضهم ممن حرف وغير الدين. ولذلك في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أنتم أحق بموسى منهم. يعني نحن أهل الإسلام أحق بموسى من هؤلاء اليهود الذين حرفوا وغيروا وقتلوا وعاشوا في الأرض فسادا باسم دين الله تعالى. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يتسلط عليهم وأن يسلط عليهم جنده يا رب العالمين، وأن ينصر عليهم إخواننا المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى منهم، فأمر الناس بصيامه. ولذلك قالوا أن صيام المحرم، صيام عاشوراء من المحرم فيه مراتب، أكملها أن تصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني تصوم 9 و10 و11. ثم المرتبة التي بعدها أن تصوم يوم عاشوراء ومعه يوم، إما قبله وإما بعده. والتاسع أولى للرواية، للنص عليه في الرواية: لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسعة، يعني التاسع مع العاشر. وأقل ذلك والمهم أن تصوم يوم عاشوراء. هذا هو اليوم المعظم، هذا هو هدفك الذي ينبغي أن تنشده، أن يغفر الله لك به إن شاء الله صيام ذنوب سنة كاملة سبقت. هذا اليوم الذي يرجى فيه الخير، هذا اليوم الذي نصر الله فيه المؤمنين. ففي الخبر أن الله تعالى نجى فيه موسى والمؤمنين من فرعون ومن معه. وفي الخبر أيضا عند الإمام أحمد أن الله تعالى
نجى نوحا ومن معه في هذا اليوم، فاستوت السفينة على الجودي في هذا اليوم. قال واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فجعل الله تعالى هذا اليوم كأنه جعل فيه نصرا للمؤمنين وعزا للمؤمنين ونجاة للمؤمنين، ونحن نسأل الله تعالى أن ينصر المؤمنين في هذا اليوم نصرا مؤزرا، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يهلك عدوهم، وأن يسلط عليه ما لا يطيقه يا رب العالمين. نسأل الله أن ينصر المؤمنين في غزة، نسأل الله أن ينصر المؤمنين في فلسطين، اللهم آمين. نعم يا أستاذ. أستاذ مهاجر. كأن الشبكة عنده لحظة. Assalamualaikum. أستاذ مهاجر. وعليكم السلام. هل سمعت كل كلامي أم سقط منك أس- شيء؟ سمعت إلى دعاء لأهل فلسطين والغزة يا شيخنا، نعم هكذا، انقطعت. هكذا إلى هنا. نعم تفضل. طيب، بسم الله. Nah, kemudian dalam kisah yang Syekh sampaikan tentang ketika Rasulullah SAW membahas tentang pengagungan orang-orang Yahudi terhadap hari Asyura itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa kepada Nabi menyebutkan kepada para sahabatnya, ya, bahwa orang-orang beriman itu lebih berhak terhadap para nabi dibandingkan dengan orang-orang Yahudi itu. Ya, dari di mana kita tahu orang-orang Yahudi mereka sudah mengubah-ubah syariat Allah, mereka sudah menyelewengkan, mengkhianati apa yang Allah perintahkan, maka orang-orang beriman itu lebih berhak terhadap terhadap para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada para sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa minhum. Ya, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, orang-orang Yahudi itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, bentuk puasa kita yang paling ideal sebenarnya adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, kita berpuasa di 3 hari, ya, di tanggal 9, 10, dan tanggal 11. Ya, namun kalau kita lihat eh, kalau kita tidak sanggup atau tidak bisa berpuasa di 3 hari itu, maka kita usahakan bisa berpuasa di 2 hari saja. Ya, di 2 hari, 5, 9, 10 atau 10, 11. Namun yang lebih utama, kata Syekh itu, kita berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW atau riwayat dari Rasulullah bahwa Nabi pernah menyebutkan bahwa ketika, ya, di tahun depan, di tahun depan saya akan berpuasa dari tanggal 9. Ya. Kalau itu juga berat atau kita berhalangan untuk berpuasa 2 hari, maka minimal sekali kita berpuasa di tanggal 10, ya, di hari Asyura tersebut. Nah, dan di situ kita harapkan kebaikan, kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Asyura ini adalah perlambangan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Di kisah yang tadi Syekh ceritakan, Nabiullah Musa alaihissalam itu Allah selamatkan dari kejaran musuhnya Firaun di hari tersebut. Bahkan di riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad juga disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam beserta eh, kaumnya Allah selamatkan dari banjir besar itu di tanggal itu juga.
Jadi beberapa riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seakan-akan hari ini, hari 10 Muharram ini adalah hari yang melambangkan kemenangan orang-orang beriman. Hari yang melambangkan kemenangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, maka di hari ini pula kita doakan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya, terutama kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dan Allah hancurkan orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam yang menindas kaum muslimin, yang telah menghancurkan kehormatan kaum muslimin. Kita doakan agar Allah menghancurkan mereka, Allah kalahkan mereka, dan Allah beri kemenangan kepada saudara-saudara kita, orang-orang beriman yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Naam ya Syekh. آمين. يعني أنا أظن نكتفي إلى هنا، وأظن أن وقتنا قد انتهى أيضا. Baik, Syekh katakan sepertinya padai dulu untuk karena waktu juga yang memisahkan, jadi dirasa cukup. Jadi kami kembalikan kepada Ustadz Habib. Tafadhal ya Ustadzana. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Iyakum amin. materi dan kajian yang telah kita simak bersama menjadi nasihat dan bekal keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, acara berikutnya yaitu pengumuman peserta terbaik dari setiap kelas. Eh, dalam hal ini akan langsung Ana bacakan. Mudah-mudahan yang namanya disebut hadir, ya, hadir di kajian malam ini. Kita mulai dari kelas Hiwar Mahir, angkatan, semuanya angkatan 20 ini ya. Hiwar Mahir, peringkat pertama diraih oleh Al-Akh Ibnu Hibban dengan perolehan nilai 97,5. Peringkat kedua diraih oleh Al-Ukh Zulfah dengan nilai 96,87. Peringkat ketiga diraih oleh Al-Ukh Syahida Asma Hamani dengan nilai 80,29. Selanjutnya, kelas baca kitab mahir. Peringkat pertama diraih oleh Al-Ukh Giovanni Yasa dengan nilai 83,82. Peringkat kedua diraih oleh Al-Akh Fatahillah Muhammad Ali dengan nilai 80,75. Dan peringkat ketiga diraih oleh Al-Ukh Reski Dewanti Putri dengan nilai 79,5. Selanjutnya kita ke level dasar. Pertama kelas Hiwar dasar. Peringkat pertama diraih oleh Akh Galang Pandu dengan skor nilai 97,75. Peringkat kedua oleh Al-Ukh Istiqomah dengan nilai 93,45. Dan peringkat ketiga diraih Al-Ukh Nuri Nuryani dengan skor nilai 89,5. Selanjutnya kelas baca kitab dasar. Luar biasa, kelas baca kitab dasar ini ternyata diraih oleh peserta akhwat semua ya. Yang pertama, peringkat pertama diraih Al-Ukh Aulia Nurid Garidwan dengan skor nilai 98,3. Peringkat kedua Al-Ukh Miftahul Jannah dengan nilai 92,4. Dan peringkat ketiga diraih
Al-Ukht Syifa Nida Az-Zahra dengan skor nilai 89,5. Selanjutnya kita di Baitul Arabiyah juga mengadakan daurah imla, dan kita juga uh, menentukan dari semua peserta ada satu yang terbaik diraih oleh Al-Ukht Diva Fathan Azimah. Nah, demikianlah perolehan peringkat peserta terbaik dari tiap kelas. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan, mengembangkan bahasa Arab. Dan untuk yang level dasar, semoga bisa dikembangkan lagi di level selanjutnya, tingkat mahir. Baik, eh, sebelum ke acara dokumentasi, ada sedikit pesan dari Mudir. Al-Ustadz Ahmad Rashid akan menyampaikan sesuatu kepada beliau, dipersilakan. Fadhol, Ustaz. As-Saud ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Awalan aqulu li Syekhina al-Fadil, jazakumullahu khairan ala hadha al-wa'd wa al-ilqa' wal muhadara ya Syekhana. لعل هذه المحاضرة بارك الله تنفعنا فيك جميعا خاصة في هذه الأيام جزاكم الله المباركة. وغدا عندنا إن شاء الله رضي الله اليوم عنك. العاشر. لعل الإخوة والأخوات نعم قد استفادوا من محاضرتكم يا شيخنا. جزاكم الله خيرا. آمين 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 يا رب. كما نشكر الأستاذ مهاجر حفظه الله تعالى، أحد هيئة التدريس في هذا المركز في بيت العربية، الذي ساعد الإخوة والأخوات في ترجمة محاضرة الشيخ. جزاكم الله خيرا على هذا الجهد، وإن شاء الله تعالى سنواصل هذا البرنامج يا شيخنا. فإذا تشرفتم الدخول والمشاركة معنا فلتتفضل، ولكن إذا أردتم الانصراف فلكم ذلك يا شيخنا. فقبل قليل نعم لنا إذا كنتم تنشغلون يعني بأشياء مع الطلاب هكذا، فأنا أستأذنكم إن شاء الله. أي نعم، فلحظة ربما قبل انصرافكم نأخذ صورة قليلة. نعم 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 أسعد بهذا يا أخي. نعم، لحظة نأخذ صورة يا شيخنا. واحد اثنان، نعم. ما شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، نتشرف أحب بكم بحضوركم جدا معنا. والله. جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شكرا يا أستاذ مهاجر، بارك الله فيك يا أخي الكريم. الله يبارك فيكم يا السلام شيخ. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman sekalian, itu tadi mudah-mudahan teman-teman sekalian ya bisa sambil melatih melatih listeningnya ya teman-teman sekalian, melatih istima'nya, walaupun tadi rada cepat ya Ustaz Muhajir. Ngomong beliau, Anda baru pertama kali mendengar beliau berbicara, tapi antum alhamdulillah sudah pernah, mungkin sudah lebih terbiasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Baik. Teman-teman sekalian, teman-teman di Zoom, baik peserta Baitul Arabiyah dan yang mungkin sekarang sudah resmi menjadi alumni Baitul Arabiyah, ini adalah acara penutupan dan bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita ada grup alumni, insya Allah Ta'ala teman-teman sekalian akan dimasukkan ke grup alumni, yang mana nanti di grup alumni akan diberikan program-program, disediakan program-program baik yang berkaitan dengan
kursus yang teman-teman ikuti, baca kitab, ataupun kelas percakapan, ataupun program-program yang lain. Begitu juga teman-teman sekalian yang sudah menyelesaikan program daurah, insya Allah kita bisa bertemu di daurah-daurah berikutnya. Kemudian teman-teman yang belum bergabung di kelas Baitul Arabiyah dari Instagram ataupun dari media sosial yang lain yang mengikuti acara kegiatan kita pada malam hari ini, juga teman-teman sekalian masih mungkin dan masih memungkinkan untuk bergabung di kursus Baitul Arabiyah supaya teman-teman sekalian bisa belajar intensif seperti teman-teman yang alhamdulillah malam hari ini menyelesaikan programnya selama 2 bulan. Saat ini pendaftaran masih dibuka bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung di kursus Baitul Arabiyah bersama kami. Sini akan dibimbing oleh asatidzah yang sudah berpengalaman mengajarkan bahasa Arab, baik teman-teman sekalian yang ingin bisa berbicara bahasa Arab, dan juga dihadirkan Syekh dari Mesir, kemudian Syekh Abdurrahman An-Nasyawi. Kemudian teman-teman sekalian yang ingin ke jurusannya baca kitab atau fokusnya baca kitab juga disediakan kelas Nahwu Shorof, baik yang dasar maupun yang mahir. Bisa teman-teman sekalian langsung menghubungi nomor admin ya, atau teman-teman sekalian ke Instagram, kemudian klik link di bio, di situ nanti akan diarahkan ke kelas yang ingin teman-teman sekalian ikuti. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini dari alumni, ya, dari alumni Baitul Arabiyah, kira-kira ya ada yang ingin menyampaikan sesuatu teman-teman sekalian? Dan ini sudah menjadi seremonial penutupan kita pada malam hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillah program kita selama 2 bulan lebih, alhamdulillah berjalan dengan lancar, pertemuan dengan Zoom, kemudian pelajaran yang disampaikan di WhatsApp, kemudian juga materi-materi ulangan, kemudian evaluasi, ujian, dan lain sebagainya, sudah berakhir pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di program-program yang lain. Jadi kalau ada teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pesan-kesannya selama 2 bulan yang telah berlalu bersama Baitul Arabiyah, secara langsung, secara live, kami persilahkan, kami tunggu, dan juga nanti kami minta kepada teman-teman alumni atau teman-teman yang sudah menyelesaikan program di kelas dasar, baik baca kitab maupun hiwar, dan kelas mahir, baik hiwar maupun baca kitab, untuk mengisi angket nanti ya, penilaian untuk kemajuan Baitul Arabiyah ke depannya, dan di situ juga kami akan mintakan teman-teman untuk memberikan pesan-kesannya, testimoninya selama belajar bersama kami di Baitul Arabiyah. Namun bagi teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan secara langsung lebih enak, misalnya disampaikan secara langsung di acara penutupan kali ini, kami tunggu. Mungkin ada dari ikhwan dan akhwat yang ingin menyampaikan. Tafadhalu. Ada teman-teman? Masya Allah. Akhi Ibn Hibban, barakallahu fiik. Silahkan, Akhi Ibn Hibban, langsung dibuka aja mic-nya. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, Ana off cam karena sinyalnya di sini kurang bagus. Antum off kamera. Baik, labas. Mohon, iya, karena sinyal di sini putus-putus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan. Baik. Fadhal, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami ya Ana atas nama teman-teman angkatan 20 ini ya Ustaz, mewakili teman-teman. Karena Ana lihat teman-teman Ana rata-rata perempuan. Ya, Ana mewakili sebagai Ikhwan, mewakili teman-teman yang lain. Pertama, Ana mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ustadz Muhajir, dan di tim di Baitul Arabiyah. Kami mengucapkan jazakumullahu khairal jaza atas kesabarannya, atas ilmu yang sudah diberikan. Masya Allah, kami bisa beristifadah banyak sekali ya yang kami dapatkan. Kemudian tentunya selama pembelajaran eh, kami banyak kekurangan dan kesalahan. Kami semua mohon maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Mudah-mudahan ke depan Baitul Arabiyah semakin maju dan semakin maju. Masya Allah, luar biasa ya dengan mendatangkan natif, yaitu poin yang Masya Allah luar biasa bagi kami gitu kan. Itu saja Ustadz dari Ana ya, mewakili teman-teman semuanya, mengucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan
dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami semuanya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan ya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau seperti yang diumumkan tadi ya, terbaik satu di Hiwar Mahir ya, sebagaimana disampaikan, dan di kelas itu angkatan 20 kemarin ya ada dua orang ikhwan saja ya. Satu beliau Akhi Ibn Hibban, kemudian satu lagi dokter ya, seorang dokter Akhi Muhammad Fahmi. Kemudian selebihnya ada akhwat Ukhti Zulfa dan Ukhti akhwat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Masya Allah, terima kasih atas ucapannya, dan itu yang sebenarnya kami targetkan ya, dengan mendatangkan native ya teman-teman sekalian bisa menjadi nilai lebih dari kelas ini, kemudian teman-teman bisa istifadah dengan menghadirkan atau dengan hadirnya Syekh Abdurrahman An-Nasyawi, dan seperti kegiatan-kegiatan kajian malam ini juga kami menghadirkan native, semoga bisa membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari bahasa Arab langsung dari native-nya atau penutur aslinya. Ada lagi teman-teman mungkin dari akhwat, satu perwakilan dari akhwat, ada nggak dari akhwat? Sedikit aja teman-teman sekalian, singkat aja, singkat, padat, ada? Kalau ada kami tunggu teman-teman sekalian sebelum kita tutup dan ambil dokumentasi. Baik. Sepertinya belum ada. Nanti kami tunggu teman-teman sekalian ya masukannya, kemudian penilaiannya, testimoninya di WhatsApp insya Allah kami sampaikan, kami kirimkan linknya untuk diisi di Google Formulir insya Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan teman-teman sekalian, para asatidzah yang hadir, Ustadz Muhajir, Ustadz Habibul Ghafur, dan Ustadz-Ustadz yang lain yang belum bisa hadir pada malam hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir teman-teman sekalian, izinkan kita ambil gambar. Bagi teman-teman sekalian yang merasa nyaman untuk membuka kamera, sangat dianjurkan untuk bisa membuka kamera. Silakan teman-teman sekalian. Silakan bagi teman-teman yang ingin membuka kamera, tafadhalu, kita sesi foto bersama. Nah, silakan teman-teman, ditunggu yang lain. Ustaz Habib pakai laptop Ustaz? Bisa tolong di ini? Ana agak Nah, agak beda tampilannya, kurang nggak menutup semuanya. ya silakan teman-teman, masih kami tunggu yang ingin open cam. Ya. Mungkin dihitung Ustaz, dulu. Baik, wahid, isnan, salasah. Sekali lagi, wahid, isnani, salasah. Baik. Ustaz ditutup. Demikianlah acara penutupan kursus dan kajian masyayikh kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kepada teman-teman semua atas kehadiran, dan kami selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan, ada salah kata, salah ucap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.